Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi transformasi. Nah, di dalam transformasi itu ada beberapa bagian, yakni di dalamnya ada refleksi atau pencerminan, kemudian ada translasi, ada rotasi, kemudian juga ada dilatasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang translasi atau disebut juga dengan pergeseran. Jadi kita akan membahas translasi atau disebut juga dengan pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran itu merupakan suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bidang itu dengan jarak dan arah tertentu. Nah, jarak dan arah tertentu tersebut diwakili oleh ruas garis berarah atau merupakan suatu pasangan bilangan yang biasanya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi transformasi dengan arah AB itu biasanya ditulis dengan T, kemudian kita tuliskan dalam bentuk tanda kurung yang di atas A, B, di mana yang A ini arahnya adalah horizontal ke kiri atau ke kanan, sedangkan yang B ini arahnya adalah vertikal ke atas atau ke bawah. Nah, ke kiri atau ke kanan itu tergantung dari tandanya. Kalau A-nya itu tandanya negatif, berarti ke kiri, kalau positif berarti ke kanan. Sedangkan yang B, kalau positif berarti ke atas, kalau negatif berarti ke bawah. Jadi translasi oleh jarak dan arah AB itu dituliskan dengan T sama dengan, ini dalam kurung, AB, di mana yang A merupakan arah horizontalnya, sedangkan B adalah arah vertikalnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Misalkan pada koordinat kartesius, ada suatu titik P, di mana koordinat titik P itu adalah, misalkan titik P, koordinatnya adalah X, Y. Kemudian titik ini ditranslasikan dengan transaksinya adalah AB, translasi AB, artinya ya, untuk horizontal arahnya A. Jadi misalkan arahnya adalah A, ini ke sini adalah A. Kemudian vertikalnya adalah B, di mana arah AB ini diwakili oleh sebuah ruas garis yang berarah. Nah, katakan bahwasanya hasil dari translasinya atau pergeserannya adalah P aksen. Maka koordinat daripada P aksen itu kan sama dengan koordinat P ini, kalau kita tentukan ini ke sini adalah X. Nah, kemudian titik ini koordinatnya pada sumbu X, berarti kan ini ke sini adalah A. Sehingga kita dapatkan untuk absisnya berarti kita dapatkan X ditambah dengan A. Berarti X ditambah dengan A. Nah, kemudian untuk ordinatnya, jarak dari ini ke sini itu adalah Y. Sedangkan jarak dari titik ini ke P aksen ini adalah B. Jaraknya untuk ordinatnya, berarti untuk ordinat di sini
yang merupakan hasil daripada transaksi dengan transaksi AB, maka koordinatnya adalah Y ditambah dengan B. Jadi yang di sini adalah Y ditambah dengan B. Sehingga kesimpulannya, kalau ada suatu titik yang koordinatnya adalah X, Y, titiknya adalah X, Y, kemudian ditransaksikan dengan transaksi AB, maka nanti hasilnya, koordinat P aksennya, hasil dari transaksi dengan transaksi AB, koordinatnya adalah X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Jadi hanya menambahkan hasil transaksinya adalah untuk absis ditambah dengan yang di atas pada transaksinya. Jadi X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Itu adalah hasil transaksinya dari suatu titik. Nah, misalkan ada satu contoh seperti ini. Tentukan bayangan titik A yang koordinatnya adalah negatif 2,3 dan titik B yang koordinatnya adalah 2,-5 oleh transaksi 3 kemudian negatif 2. Yang horizontalnya adalah 3, kemudian vertikalnya adalah negatif 2. Maka berdasarkan rumus yang tadi, titik A yang koordinatnya adalah negatif 2,3, kemudian ditransaksikan dengan transaksi 3 negatif 2, maka hasil bayangannya atau transaksinya A aksennya kita dapatkan X-nya adalah negatif 2, kemudian ditambah dengan A-nya adalah yang horizontal, A-nya adalah 3, ditambah dengan 3, Y-nya adalah 3, Y-nya adalah 3, kemudian ditambah dengan B-nya adalah negatif 2. Nah, sehingga kita dapatkan negatif 2 ditambah dengan 3 itu adalah 1. Jadi kita dapatkan koordinat A aksennya negatif 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 1, 3 ditambah dengan negatif 2 itu hasilnya juga 1. Sehingga hasil pergeserannya titik A yang koordinatnya adalah negatif 2,3 dengan transaksi 3 negatif 2, maka hasilnya adalah A aksen 1,1,1. Itu hasil pergeserannya. Kemudian kalau yang B dengan koordinat adalah 2,-5, ditransaksikan dengan transaksi 3 negatif 2, maka bayangannya B aksennya itu adalah X-nya adalah 2, kemudian ditambah dengan A-nya adalah 3, Y-nya adalah negatif 5, kemudian ditambah dengan B-nya adalah negatif 2. Sehingga koordinat B aksennya itu sama dengan 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Negatif 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 7. Jadi ini adalah hasil transaksi dari titik B, koordinatnya 2,-5 dengan transaksi 3 negatif 2. Itu untuk mencari hasil transaksinya. Nah, kadang-kala di soal bukan hasil transaksinya yang ditanyakan. Yang ditanyakan kadang transaksinya. Jadi titik semula dan setelah ditransaksikan diketahui,
kita disuruh mencari transaksinya. Atau titik semula tidak diketahui, transaksinya diketahui, dan hasil transaksi juga diketahui, kita disuruh mencari titik semula yang ditransaksikan tadi. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, transaksi T dengan AB transaksinya itu memetakan titik P yang koordinatnya negatif 1,3 ke titik P aksen yang hasil transaksinya adalah koordinatnya 4, negatif 2. Tentukan transaksi tersebut. Jadi kita menentukan berapakah nilai A-nya dan berapakah nilai B-nya. Nah, kita ikuti rumus yang tadi, di mana titik P yang koordinatnya adalah negatif 1,3 ditransaksikan dengan transaksi AB, maka menghasilkan P aksen koordinatnya adalah 4, negatif 2. 4, negatif 2. Nah, 4, negatif 2 ini 4, negatif 2 ini P aksen ini merupakan hasil daripada transaksi negatif 1 ditambah dengan A. Sedangkan 3 ditambah dengan B. 3 ditambah dengan B. Yang menghasilkan negatif 1 tambah A adalah 4. Kemudian 3 ditambah B adalah negatif 2. Berarti kita cari negatif 1 ditambah A, kita cari negatif 1 ditambah A, itu hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4. Sehingga A-nya kita dapatkan, negatif 1-nya kita pindah ke sebelah kanan menjadi positif 1. Sehingga 4 ditambah 1. Sehingga ketemu A-nya sama dengan 5. Jadi A-nya kita dapatkan 5. Nah, kemudian untuk yang ini 3 ditambah dengan B itu hasilnya adalah negatif 2. Hasilnya negatif 2. Berarti B-nya itu sama dengan negatif 2. 3 kita pindah menjadi negatif. Jadi enggak sama dengan negatif 3 atau dikurangi 3. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Jadi A dan B yang ditanya, A, B itu sama dengan transaksinya, itu sama dengan A-nya adalah 5, B-nya negatif 5. Berarti 5 dan negatif 5. A-nya 5, B-nya negatif 5. Ini kalau yang ditanya adalah transaksi, di mana yang diketahui titik asal dan titik setelah ditransaksikan. Jadi titik asal diketahui, kemudian setelah ditransaksikan juga diketahui. Yang ditanya adalah transaksinya. Jadi dengan cara seperti ini tadi. Nah, kemudian kadang yang ditanya adalah titik asalnya. Jadi yang ditanyakan adalah titik asal. Jadi misalkan soalnya seperti ini, jika transaksi T negatif 2, 3 memetakan titik A, X, Y ke titik A aksen, hasilnya adalah 4, negatif 5, maka tentukan titik A tersebut. Jadi titik semula yang ditransaksikan itu yang ditanyakan. Maka berdasarkan dari yang kita dapatkan tadi rumusnya, bahwasanya titik A koordinatnya adalah X, Y. Kemudian ini ditransaksikan dengan transaksinya adalah negatif 2, 3. Transaksinya adalah negatif 2, 3. Maka hasilnya A aksen
aksennya adalah 4, negatif 5. Nah, X, Y dengan transaksi negatif 2 dan 3, maka A aksennya ini sebenarnya itu merupakan 4 adalah merupakan penambahan dari X dengan negatif 2. Jadi ini absisnya itu adalah X ditambah dengan negatif 2. Sedangkan ordinatnya itu adalah Y ditambah dengan 3. Nah, X ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 4, sedangkan Y ditambah 3 hasilnya adalah negatif 5. Jadi kalau mau mencari X-nya, berarti X ditambah negatif 2 sama dengan 4, kita tuliskan X ditambah dengan negatif 2 itu sama dengan 4. Jadi untuk mencari X-nya itu sama dengan 4, negatif 2 kita pindah sebelah kanan menjadi positif, ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 6. Nah, sedangkan untuk Y tambah 3, Y ditambah 3 itu sama dengan negatif 5. Sama dengan negatif 5. Sehingga untuk mencari Y-nya itu sama dengan negatif 5, 3 ditambah dipindah ke sebelah kanan menjadi negatif 3. Sehingga kita dapatkan negatif 8. Jadi koordinat semula X, Y-nya atau koordinat A-nya, jadi koordinat A yang X, Y itu kita dapatkan 6, negatif 8. Jadi koordinat A-nya itu yang X, Y itu sebenarnya adalah 6, negatif 8. 6, negatif 8. Jadi ini adalah koordinat semula yang ditanyakan. Baik, demikian pembahasan kita tentang translasi atau pergeseran dengan beberapa contoh yang sering ditanyakan. Baik, yang ditanyakan adalah titik semula atau titik hasil transaksi, atau bahkan yang ditanyakan adalah transaksinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.